Surya baru saja pulang dari kantornya di Jakarta. Setelah menembus kemacetan yang melelahkan, ia merebahkan diri di sofa ruang tamu yang nyaman, menunggu istrinya, Maya, pulang dari minimarket. Surya membayangkan sebentar lagi Maya akan tiba, mereka akan memasak makan malam bersama, lalu duduk santai menonton kelanjutan serial Netflix favorit mereka. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras dan terus-menerus di pintu depan. Dasar ceroboh, batin Surya sambil tersenyum kecil. Ia yakin itu pasti istrinya yang lagi-lagi lupa membawa kunci. Namun, saat membuka pintu, Surya sungguh terkejut. Alih-alih istrinya, di depan pintu berdirilah ibunya, Ibu Teti, dengan wajah memerah, senyum lebar yang mencurigakan, dan tumpukan koper besar di sekelilingnya. Surya sangat kebingungan. Padahal baru beberapa jam yang lalu ia menelepon ibunya, tetapi Ibu Teti beralasan sedang sibuk dan langsung mematikan telepon. Dan sekarang, wanita paruh baya bertubuh subur itu berdiri di depan pintu rumahnya. Ibu Teti langsung menarik putranya yang kurus itu ke dalam pelukan erat dan berseru, "Nak, Ibu bawa kabar luar biasa. Sebentar lagi Ibu bakal jadi Crazy Rich. Kalian cepat packing, kita sekeluarga bakal liburan mewah ke Bali." Surya melepaskan diri dari pelukan ibunya yang mencekik, mempersilakannya masuk, dan bertanya dengan nada curiga, "Bu, apaan sih? Uang dari mana Ibu bisa begitu?" Ibu Teti menghempaskan tubuhnya ke sofa dan dengan bangga menjawab, "Ibu baru saja menjual rumah Ibu di Depok. Uangnya Ibu masukkan ke robot trading dan kripto. Kata afiliatornya, minggu depan uang Ibu bakal cair berkali-kali lipat." Mulut Surya menganga lebar. "Maksud Ibu apa? Jual rumah?" Ibu bercanda, kan? Ibu Teti lalu bercerita dengan menggebu-gebu bahwa ia melihat iklan di grup Facebook dan Telegram tentang cara cepat kaya tanpa bekerja, dan ia benar-benar telah menyerahkan seluruh uang hasil penjualan rumahnya ke sana. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Maya masuk membawa kantong belanjaan dari supermarket. Surya yang panik langsung menceritakan kegilaan ibunya. Mendengar itu, kantong plastik di tangan Maya langsung terlepas dan jatuh ke lantai. Sebagai wanita muda yang rasional, Maya shock berat. Ia tidak habis pikir bagaimana ibu mertuanya bisa sebodoh itu. Namun melihat wajah Ibu Teti yang kelewat bangga, Maya sadar ini bukan lelucon. Melihat reaksi anak dan menantunya, Ibu Teti mendecah sebal, "Kalian ini kenapa lemes begitu sih? Ibu kan lakuin ini buat kalian juga. Kalau ngandelin gaji UMR kalian, sampai mati juga kalian gak bakal kaya." Secara pribadi, membaca bagian ini membuat dada saya sesak. Fenomena investasi bodong dan penipuan berkedok robot trading atau kripto sangat marak di Indonesia, seringkali menargetkan orang tua yang gaptek namun serakah. Kepolosan yang bercampur dengan keserakahan ini sangat merusak mental keluarga. Surya menatap ibunya dengan ngeri. Ia tahu betul ibunya memang punya hobi mencari jalan pintas untuk kaya. Dulu, Ibu Teti pernah ikut arisan bodong, MLM, obat herbal, hingga terjebak utang pinjol, pinjaman online. Dan setiap kali ibunya gagal,
Suryalah yang harus mengambil kredit di bank untuk menutupi utang-utang ibunya. Surya selalu menjadi sandwich generation yang terjepit. Padahal ibunya baru berusia 55 tahun, masih sangat sehat dan sama sekali belum pikun. Tapi hasrat untuk pamer dan kaya tanpa bekerja telah membutakan akal sehatnya. Berkali-kali Surya menasihati, tapi tak pernah didengar karena ibunya tahu Surya tidak akan tega menelantarkannya. Surya dan Maya berusaha mencecar Ibu Teti, kepada siapa rumah itu dijual, dan platform trading apa yang ia pakai? Siapa tahu uangnya masih bisa ditarik. Tapi Ibu Teti mengabaikan mereka. Ia cuma tersenyum membayangkan mobil mewah dan rumah baru. Maya, yang sudah muak, menyuruh ibu mertuanya melapor ke kantor polisi, Polda, sekarang juga. Tapi Ibu Teti malah tertawa meremehkan, menganggap menantunya itu udik. Ibu numpang di sini seminggu 2 minggu aja. Nanti kalau duitnya cair, ibu beli rumah di Pondok Indah, sekalian ibu ajak kalian keliling dunia. Harusnya kalian terima kasih, ucapnya angkuh. Maya sangat marah. Ia kesal mertuanya bertingkah seperti bos di rumahnya, dan yang lebih membuatnya marah, suaminya tampak diam saja seolah pasrah pada nasib. Seminggu berlalu dengan penuh ketegangan. Kesombongan Ibu Teti akhirnya hancur lebur. Mimpi buruk itu terjadi. Situs trading itu tidak bisa diakses. Nomor afiliatornya mati, dan grup telegramnya lenyap. Ibu Teti tertipu habis-habisan. Mereka membuat laporan ke polisi, tapi uang itu sudah hilang tak berbekas. Ibu Teti menangis meraung-raung, meratapi nasibnya setiap hari. Namun, ada satu hal yang membuat Surya dan Maya semakin muak. Setelah lelah menangis, Ibu Teti malah bersikap santai. Ia mulai merasa nyaman tinggal di rumah mereka. Ia bangun siang, menuntut disiapkan sarapan, lalu duduk di sofa menonton sinetron Ikatan Cinta sampai malam. Maya tidak tahan lagi. Sepulang Surya bekerja, Maya mencegatnya, "Mas, kamu mau biarin ini sampai kapan?" Surya meringis, tahu arah pembicaraan ini. "Aku tahu. Dia ibumu, Mas. Tapi ini sudah kelewatan. Dia nggak bisa tinggal di sini selamanya," tegas Maya. Surya menatap istrinya dengan sedih. Tapi Maya menggeleng tegas. "Kamu harus pilih, ibumu yang terus-terusan bikin hancur, atau pernikahan kita." Maya tahu ibu mertuanya itu licik. Ibu Teti sengaja bertingkah bodoh karena tahu Surya akan selalu menjadi tamengnya. Di titik ini, saya sangat bersimpati pada Maya. Dalam budaya Indonesia, istri sering kali dituntut untuk selalu mengalah pada mertua atas nama bakti. Namun, Maya berani memutus siklus racun, toxic cycle, ini demi menyelamatkan masa depan keluarganya. Keesokan harinya, Surya mencoba bicara baik-baik, namun ibunya langsung playing victim, berlagak jadi korban. Ia merasa tidak bersalah, toh dia cuma korban penipuan. Suatu malam, Surya bertanya dengan tegas, "Bu, ibu mau sampai kapan tinggal di sini?" Mata Ibu Teti langsung berkaca-kaca. "Kamu mau ngusir ibu kandungmu sendiri, Mas? Dasar anak durhaka." Tapi sedetik kemudian,
wajahnya berubah garang. Gini aja, kalau kalian merasa sempit, jual aja rumah kalian ini. Beli rumah yang lebih gede biar kita bisa tinggal bareng. Nanti cicilannya ibu bantu. Sedikit. Kesabaran Surya akhirnya habis. Bantu? Membantu pakai apa, Bu? Justru karena ide gila ibu jual rumah, kita jadi hancur begini. Ibu Teti mulai menjerit histeris, menyalahkan keadaan. Saat itulah Surya sadar. Ibunya tidak pernah menyesal. Ibunya merasa kondisinya sekarang sangat enak. Makan gratis, tinggal gratis, ada menantu yang melayani. Surya dan Maya akhirnya mengambil langkah drastis. Lewat kenalan, mereka menyewa sebuah kontrakan petak. Seharga 1 juta per bulan yang layak, membayar sewanya, dan memindahkan barang-barang Ibu Teti ke sana. Sore harinya, saat Ibu Teti asyik menonton TV, Surya memberikan kunci padanya. Bu, aku dan Maya sudah nyewain kontrakan yang bagus buat Ibu. Biaya sewanya kami yang tanggung. Sekarang Ibu harus mulai sadar diri, menabung, dan berhenti berhayal. Wajah Ibu Teti merah padam karena marah. Kamu berani ngusir ibumu? Aku ini korban penipuan, teriaknya. Maya yang sudah habis kesabaran menatap mertuanya tajam. Oh, jadi ibu anggap diri ibu korban yang otaknya sudah nggak jalan? Kalau begitu, apa ibu mau kami bawa ke psikiater supaya ibu dinyatakan tidak waras secara hukum? Mendengar itu, Ibu Teti meledak. Ia menunjuk wajah Maya. Berani-beraninya kamu ngatain aku gila. Surya, denger tuh omongan istrimu. Heh Maya, kamu itu cuma orang miskin dari kampung. Kalau Surya nggak nikahin kamu nggak bakal bisa tinggal di rumah kayak gini. Hinaan itu menjadi titik putus bagi Surya. Semua rasa kasihan pada ibunya sirna. Cukup, Bu, bentak Surya keras. Ini alamat kontrakannya. Barang-barang ibu sudah ada di sana. Silakan ibu pergi sekarang, dan ingat, aku tidak akan pernah lagi mendanai kebodohan ibu. Meski Ibu Teti meronta dan menangis memaki, Surya tetap teguh. Ia mengeluarkan ibunya dari rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Setelah itu, Surya memeluk istrinya erat sambil menghela napas berat. Ada rasa sakit dan bersalah di hati mereka karena melawan orang tua, namun mereka tahu ini adalah satu-satunya cara agar hidup mereka tidak ikut hancur. Di luar pagar, Ibu Teti masih berteriak, mengutuk mereka, bersumpah bahwa suatu hari nanti saat ia kaya raya, mereka akan memohon-mohon padanya. Waktu berlalu. Surya beberapa kali mencoba menelepon ibunya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tak pernah diangkat. Surya dan Maya tahu keputusan mereka benar, tetapi jauh di lubuk hati, ada rasa cemas yang terus menghantui mereka. Tahu watak Ibu Teti. Wanita itu tidak pernah belajar dari kesalahannya. Entah kegilaan dan investasi bodong macam apa lagi yang sedang ia ikuti saat ini demi memuaskan nafsunya untuk cepat kaya.